Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir di pemaparan presentasi dalam keadaan sehat dan berkesempatan untuk berbagi ilmu serta wawasan bersama. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Indarko STMM yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi pengambilan keputusan HRD. Topik ini sangat penting untuk dibahas karena relevan serta menarik. Kami berharap melalui presentasi ini, kita semua bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam memanfaatkan untuk memperkaya sudut pandang terhadap materi yang kami sampaikan. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Alfianu sebagai moderator dalam presentasi ini yang akan memandu jalannya sesi penyampaian materi. Adapun anggota kelompok kami yang memaparkan materi yaitu Muhammad Khairul Rozikin, Nur Alfianu Alafar, Haikal Yuda Rehan, dan Muhammad Izar Amizan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Untuk bagian pertama akan saya bacakan dengan saya sendiri. Latar belakang, divisi HRD memiliki peran penting dalam mengelola tenaga kerja perusahaan. Namun, metode tradisional sering kurang efektif. Dengan sistem informasi, manajemen, pengambilan keputusan HRD dapat mengotomatiskan proses menganalisis kinerja karyawan dan membuat keputusan berbasis data. Tim berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, baik yang otomatis, keputusan yang diprogramkan, maupun strategis, keputusan yang tidak diprogramkan. Dengan dukungan sistem penunjang keputusan dan teknologi analitik HRD dapat meningkatkan efisiensi, retensi karyawan, serta menyesuaikan tenaga kerja dengan kebutuhan bisnis. Implementasi tim HRD menjadi solusi penting bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing. Nextnya, di sini tim sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk divisi HRD. Kegiatan manajemen dibagi menjadi tim dasar, keputusan yang diprogramkan, tim yang diprogramkan, ilmu manajemen aturan keputusan, dan sistem keputusan yang diprogramkan. Tim juga dibagi menjadi sistem penunjang keputusan dan sistem pengambilan keputusan. Kegiatan manajemen HRD core activities. HRD memiliki berbagai aktivitas manajerial yang membutuhkan dukungan sistem informasi, termasuk manajemen karyawan, rekrutmen dan seleksi, evaluasi kinerja, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan benefit, dan yang terakhir retensi, analisis turnover. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Haikal Yuda Rehan. Baik, terima kasih kepada Saudara Keanu. Selanjutnya saya akan membacakan SIM dasar tentang sistem informasi manajemen HRD. Yang mana dalam analisa kami, yang pertama adanya bertindak sebagai pusat data utama yang mengelola informasi terkait HRD. Yang kedua, menggunakan database HR untuk menyimpan data karyawan, evaluasi dan juga pelatihan. Dan yang terakhir, menganalisis data untuk menghasilkan informasi dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Contoh SIM dasar dalam HRD. Yang pertama, HIRIS atau Human Resource Information System yang berguna untuk mengelola informasi karyawan. Yang kedua, Applicant Tracking System atau ATS yang berguna untuk mengelola rekrutmen. Dan yang terakhir, Learning Management System atau LMS berguna untuk mengelola pelatihan. Keputusan yang diprogramkan dan SIM yang diprogramkan. Dalam analisa kelompok kami, keputusan yang diprogramkan berupa keputusan yang dapat diotomatisasi berdasarkan aturan yang sudah ditentukan. SIM yang diprogramkan berupa sistem yang membantu dalam membuat keputusan ini secara otomatis. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Izar Ramizan. Baik, terima kasih Haikal Yuda Rehan.
Contoh dalam HRD. 1. Perhitungan gaji dan benefit, yaitu sistem otomatis menghitung gaji berdasarkan absensi dan performa. 2. Penjadwalan pelatihan, yaitu sistem merekomendasikan kursus pelatihan berdasarkan hasil evaluasi karyawan. Ilmu manajemen dan aturan keputusan, sistem keputusan, dan sistem penunjangan keputusan. Pada tahap ini, sistem mendukung pengambilan keputusan strategis dengan menerapkan metode analisis dan model manajemen. Contoh dalam HRD. 1. Sistem keputusan yang diprogramkan menggunakan algoritma untuk menentukan promosi karyawan berdasarkan KPI. 2. Sistem penunjangan keputusan, atau bisa disebut DSS, Decision Support System, yaitu menggunakan AI dan analitik untuk memprediksi turnover karyawan. Teknologi yang digunakan, analisis prediktif, yaitu AI untuk memprediksi resign karyawan. 2. Machine learning, yaitu menganalisis data performa karyawan untuk merekomendasi pelatihan. 2. Business intelligence, atau bisa disebut BI, dashboard laporan AR untuk manajemen. Selanjutnya, presentasi akan dibaca oleh Muhammad Khairul Rozikin. Terima kasih pada saudara Iza. Kemudian terakhir, sistem akan menghasilkan laporan dan rekomendasi untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai level organisasi. Outputnya antara lain yaitu dashboard kinerja karyawan, itu untuk melihat frekuensi, itu untuk membantu HRD dalam strategi tenaga kerja, dan kemudian rekomendasi kenaikan jabatan berdasarkan analisis data kinerja. Kemudian selanjutnya itu ada tabel pengguna sistem dan levelnya. Pertama itu ada level organisasi top manajemen. Itu usernya adalah direktur HR dan CEO. Fungsinya adalah melihat laporan strategis, menentukan kebijakan SDM. Kemudian ada di level middle management, itu usernya manajer HR. Fungsinya mengelola data kinerja, rekrutmen, dan pelatihan. Kemudian di supervisor HR dan staff HR, itu fungsinya memasukkan data, memproses absensi, payroll, dan seleksi karyawan. Dan terakhir itu ada end user atau karyawan, itu meliputi semua karyawan yang ada di perusahaan. Fungsinya mengakses data pribadi, melakukan self assessment, dan mengajukan pelatihan. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan. Yang pertama itu model ini menunjukkan bagaimana sistem informasi manajemen atau SIM HRD menjadi dasar dalam mendukung pengambilan keputusan di sistem akan dikelola melalui sistem otomatis, sementara keputusan yang tidak diprogramkan dibantu dengan sistem penunjang keputusan atau DSS. Yang ketiga, dengan teknologi analitik dan AI, sistem ini dapat membantu HRD dalam rekrutmen, evaluasi kinerja, retensi karyawan, dan strategi SDM secara lebih efektif. Sistem ini akan meningkatkan efisiensi HRD dan membantu perusahaan dalam mengoptimalkan pengelolaan SDM secara data. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pengambilan keputusan HRD. Kami berharap materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyimak dan memberikan perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, kami tutup dengan sebuah pantun. Bunga mawar, harum baunya. Indah mekar di taman kota. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.